Hai guys, film ini menceritakan tentang kehidupan menjadi seorang gangster. Dan dari film ini kita bisa belajar untuk memaknai kehidupan. Tentang apa itu arti persahabatan. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Para por vida, homie. Awal film dimulai dengan diperlihatkan seorang gangster yang bernama Willie L. Casper yang sedang memandangi sebuah lukisan yang begitu indah. Kemudian beralih dengan diperlihatkan kehidupan Casper sebagai seorang gangster di sebuah kota di Meksiko. Kemudian Casper datang ke rumah seorang bocah berusia 18 tahun bernama Benito. Casper pun menunjukkan beberapa barang curiannya, termasuk sebuah kamera kepada Benito. Setelah itu Casper pun membawa Benito ke kawanan gangster yang dipimpin Lil Mago. Di mana jika seseorang ingin menjadi seorang gangster, maka dia harus melalui proses ospek. Sama halnya kita apabila mau masuk sekolah. Namun bedanya di sini, Benito harus menerima kekerasan, yaitu tendangan dari anggota lainnya, sampai 13 kali hitungan. Scene pun berpindah ke seorang gadis yang bernama Seira, di mana Seira diajak oleh paman dan ayahnya yang telah lama meninggalkannya untuk berpindah meninggalkan Honduras untuk mencari kehidupan yang lebih baik di New Jersey, Amerika. Kembali ke Casper dan Benito yang telah resmi menjadi anggota gangster. Terlihat mereka berdua sedang berada di pinggiran rel. Casper menerima sebuah pesan dari pacarnya yang bernama Martha. Setelah melihat isi pesan tersebut, Casper langsung membeli buket bunga dan langsung mengendap-endap masuk ke rumah Martha. Setibanya di kamar Martha, Martha langsung menampar Casper. Ternyata Martha marah karena butuh kasih sayang. Kemudian Casper merayunya dengan buket bunga, sedangkan Benito menunggunya di luar. Karena penasaran apa yang dilakukan Casper, Benito pun mengintip ke arah kamar Martha, yang mana mereka ternyata sedang melakukan esek-esek. Benito pun hanya tersenyum setelah melihat adegan tersebut. Tengo una amiga para mí. Tomito, usted primero se va a ganar su letra. Acá para su jainita. Setelahnya kemudian Casper membawa Benito ke base camp. Di sana Benito diperkenalkan kepada beberapa anggota gangster lainnya. Ketika Benito melihat senjata rakitan yang ada di sana, Lil Mago mendatangi mereka sambil menggendong bayi. Di mana untuk menjadi anggota gangster seutuhnya, Benito harus membunuh terlebih dulu. Yang mana kemudian Lil Mago membawa Benito untuk mengunjungi mantan anggota gengnya yang sudah berkhianat. Lil Mago pun menyuruh Casper untuk mengajarkan Benito membunuh menggunakan senjata rakitan. Dan mau tidak mau, Benito pun harus membunuh orang tersebut untuk menunjukkan keberaniannya sebagai anggota geng. Dan kini Benito pun telah menjadi anggota geng seutuhnya dan berganti nama menjadi Smiley. Setelahnya kemudian Lil Mago menanyakan kepada Casper yang tidak menjalankan tugasnya dan menanyakan apakah Casper tidak membohonginya. Karena anak buahnya yang bernama El-Sol tidak melihat Casper menjalankan tugas dan itu sering terjadi. Namun karena Casper telah dianggap sebagai saudara sendiri oleh Lil Mago, maka Casper pun tidak dihukum. 3 hari kemudian, di perbatasan Guatemala atau Meksiko, Seira dan ayahnya serta pamannya tiba di Meksiko untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan mereka ke New Jersey sebagai imigran ilegal, yang mana mereka akan menghabiskan waktu perjalanan hingga 2-3 minggu. Ternyata tidak hanya mereka yang akan melakukan perjalanan sebagai imigran ilegal. Ternyata banyak orang juga yang akan melakukan perjalanan. Di malam hari di tempat yang sama, Casper dan Martha sedang bermesraan di atas menara. Di mana Martha pun curiga Casper memiliki pacar lain karena sering menghilang. Dan hal itu pun membuat Martha marah saat akan pergi. Tanpa diduga El-Sol dan anggota geng lainnya mendatangi mereka. Dan sepertinya El-Sol kurang menyukai Casper. Apalagi ketika mendapati Casper sedang bersama wanita. El-Sol pun memperingatkannya untuk berhati-hati dari anggota geng lain dan mengingatkan bahwa besok sore akan ada pertemuan di kuburan. Di sisi lain, Seira dan imigran lain yang menunggu kereta pun akhirnya datang.
Seira dan imigran lainnya pun bergegas menaiki atas kereta. Namun sialnya kereta itu ternyata tidak jadi melanjutkan perjalanan karena gerbong kereta amblas dan banyak orang meninggal saat di perjalanan sehingga mereka pun harus terdampar di stasiun tersebut. Kembali ke Casper and the Gang, di mana ternyata pertemuan di makam itu untuk membahas Casper yang telah berbohong dan tidak menjalankan tugasnya. Dan kali ini Lil Mago akan menghukum Casper dan Smiley. Namun karena tidak mempercayai Casper, dengan bodohnya Martha pun mendatangi pertemuan itu. Casper pun menghampiri Martha dan meminta Martha untuk segera pergi. Namun Lil Mago menghampiri mereka dan Lil Mago pun membawa Martha pergi. Sementara Casper dipukul hingga pingsan. Smiley dan Casper pun diberi hukuman 13 kali hitungan pukulan. Karena di dalam geng itu ada peraturan, yaitu apapun yang mereka miliki berarti itu juga milik semua anggota. Dengan artian, karena Martha adalah kekasih Casper, maka Martha adalah milik anggota geng. Kemudian Lil Mago pun terlihat akan mengeksekusi Martha. Namun Martha memberontak dan menggigit Lil Mago. Karena kesal, Lil Mago pun menendang Martha. Dan naasnya, Martha pun tersungkur dengan kepalanya membentur batu yang membuatnya tewas. Setelah mendapat hukuman, Casper pun menanyakan keberadaan Martha. Mengetahui Martha telah meninggal, Casper pun menangis karena mendapati kenyataan kekasihnya telah tewas oleh anggota gengnya sendiri. Namun Lil Mago tidak memperdulikannya dan malah meminta Casper untuk tidak berbohong lagi. Dan apabila sekali lagi berbohong, Lil Mago sendiri akan membunuhnya secara langsung. Tidak hanya itu, Lil Mago meminta Casper dan Smiley untuk menemaninya menjalankan misi. Kembali ke Seira dan keluarganya, yang mana pada malam hari kereta pun mulai berangkat. Terlihat Lil Mago, Casper, dan Smiley yang juga menaiki kereta yang sama. Di pertengahan perjalanan hujan pun turun. Para imigran pun melindungi diri mereka dengan plastik dan jas hujan yang mereka siapkan. Saat kereta berhenti, Lil Mago memberikan Smiley senapan rakitan dan memberikan Casper sebuah golok. Yang mana mereka bertiga pun melakukan pemerasan kepada para imigran. Dikala itu Lil Mago meminta sejumlah uang kepada keluarga Seira. Namun karena ayahnya tidak memberikan sejumlah uang kepada mereka, Lil Mago yang melihat Seira pun mencoba untuk memperkosanya. Namun tidak disangka, Casper malah membacok Lil Mago hingga tewas. Dan itu mungkin karena Casper dendam kepada Lil Mago karena telah membunuh Martha. Casper pun meminta Smiley untuk turun dari kereta. Sementara itu Casper masih berada di atas kereta dengan perasaan yang tidak karuan. Di atas kereta saat Casper yang kelelahan hampir saja menjadi sasaran dua imigran yang akan membunuhnya. Namun untung saja Seira berteriak dan Casper pun masih terselamatkan. Di sisi lain setibanya di base camp, Smiley dan seluruh anggota geng yang berduka pun melakukan gerakan simbol kematian untuk menghormati para pimpinan mereka. Namun di sisi lain, meskipun Casper adalah sahabatnya, namun Smiley memilih mengkhianati Casper dan hanya ingin diakui bahwa dirinya adalah anggota gangster. Ahora por el barrio. Manda y para matar. Aguanta, sola. Dengan begitu, El Sol pun menyuruh Smiley untuk membunuh Casper dan jangan berharap Smiley bisa kembali ke tempat itu sebelum Smiley membunuh Casper. Beralih pada Seira dan para imigran, mereka pun beristirahat di sekitaran stasiun. Casper yang berada di atas kereta, dirinya pun mendapati pesan dari El Sol yang mengirimi pesan bahwa Casper akan mati. Tidak selang lama, Seira pun datang dan berusaha berbincang dengannya. Seira pun memberi makanan kepada Casper sebelum meninggalkannya. Dan Casper pun memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah Willy. Di pemberhentian berikutnya, Seira pun mendatangi Casper. Terlihat Seira yang mempedulikan Casper. Namun di sisi lain, ayahnya melarang Seira untuk dekat dengan Casper. Karena Casper sangat berbahaya dan dalam masalah besar. Sementara itu Smiley menemui geng gangster
yang berada di daerah tersebut. Dan mereka pun mengetahui tujuan Smiley berada di sana. Kembali ke Seira dan Casper. Dan terlihat Seira yang sepertinya memiliki rasa terhadap Casper. Sementara itu Smiley dan para gangster yang mencari Casper pun sudah berada di tempat itu. Namun kereta yang ditumpangi oleh Casper sudah berangkat. Ketika mendekati pemberhentian selanjutnya, Casper memberitahukan ke semua imigran yang menumpang kereta tersebut untuk turun dan memutari stasiun karena di situ ada pemeriksaan. Di sana pun anggota geng yang mencari Casper pun telah menunggu mereka. Saat melihat Casper, para gangster pun langsung mengejarnya. Namun di sisi lain, Smiley dan El Sol bertemu dengan gangster dari kelompok lain. ¡Saca tu puto cohete, Smiley! Sementara itu Casper pun berhasil meloloskan diri. Dan Casper pun terlihat bersama keluarga dari Seira. Saat Casper terbangun dari tidurnya, dia pun berniat untuk meninggalkan Seira dan keluarganya. Di saat turun dari kereta, tidak diduga Seira pun ikut turun dan mengikuti Casper. Mengetahui itu Casper pun dibuat bingung karenanya. Adapun Casper meninggalkan Seira karena Casper peduli dengan Seira. Namun Casper pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara keluarga Seira pun kebingungan karena Seira telah menghilang. Di daerah tempat di mana mereka turun, Casper pun menemui seorang yang dipanggilnya Bibi, yang mungkin juga ada hubungannya dengan para gangster. Karena si Bibi itu memberikan informasi kepada Casper bahwa El Sol telah menghubunginya. Setelah memberitahukan itu, si Bibi pun mengantarkan mereka ke sebuah tempat untuk pergi menuju perbatasan. Di mana Seira dan Casper pun menaiki sebuah truk bermuatan mobil. Di sisi lain dengan terpaksa, keluarga Seira pun harus melanjutkan perjalanan dan memutuskan untuk meninggalkan Seira. Namun takdir berkata lain. Saat berada di atas kereta, para kepolisian di sana menemukan mereka. Dan sayangnya ayah Seira pun tertembak dan jatuh dari kereta api tersebut hingga tewas. Dan di sisi lain ternyata El Sol pun mengetahui Casper dan Seira yang berada di truk. Karena mungkin si Bibi tadi terpaksa memberitahukan El Sol. El Sol and the Gang pun bersiap untuk menangkap Casper. Namun ketika dicek ke dalam mobil, mereka sudah tidak ada. Ternyata Casper dan Seira sudah turun di pertengahan jalan dan mereka pun singgah di penampungan imigrasi. Di sana mereka pun bertemu dengan imigran yang satu kereta dengan keluarganya. Ketika Seira menanyakan tentang keluarganya, si bapak tersebut pun memberitahukan bahwa ayahnya telah tewas tertembak. Sedangkan pamannya tertangkap oleh polisi dan dideportasi. Mengetahui itu Seira pun merasa terpukul. Tidak lama kemudian, Casper pun mendatanginya dan memberikan sandaran bahu untuk Seira. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga sampailah di tepi sungai perbatasan. Dan di sini Seira sangat senang karena bahwasannya Casper akan ikut dan menemaninya sampai Seira menemukan keluarganya di New Jersey. Casper pun meminta seseorang di sana untuk membantu mereka menyeberang menggunakan sebuah ban mobil. Dan mereka pun hanya bisa menyeberang satu persatu. Dan Casper pun memberikan kamera penuh kenangan untuk imbalannya. Da la vuelta. Estás en el agua. Di sisi lain terlihat El Sol and the Gang yang berlarian untuk mengejar Casper. Ketika Seira yang berada di tengah sungai, Seira berteriak karena melihat El Sol dan yang lainnya mendekati Casper. Casper pun berlari berusaha kabur. Namun ketika di tepi sungai, dia dihadang oleh Smiley yang sudah menunggunya. Ahora por vida, homie. Dan ya, karena di sisi lain Smiley yang ingin diakui sebagai gangster sejati.
Tanpa pandang bulu, Smiley pun langsung menembak Casper hingga membuat Casper tewas. Walaupun Casper telah tewas, Elsal and the Gang masih memberondong tembakan kepada Casper. Seira yang melihat itu pun hanya bisa berteriak dan menangis. Di akhir cerita terlihat Smiley yang sedang ditato di bibirnya. Sebagai pengakuan, dia adalah gangster sejati. Sementara itu Seira berhasil memasuki Amerika Serikat dan menghubungi keluarganya. Dan film pun selesai. Dari film ini kita bisa belajar tentang arti apa itu persahabatan, tentang arti kehidupan. Film ini dibuat mungkin untuk mengingatkan kita semua. Bagi kalian yang ingin terlihat keren dengan menjadi gangster, pikirkanlah terlebih dulu. Jika kamu tidak mencintai dirimu, ada keluargamu yang menyayangimu, dan seburuk-buruknya dirimu, pasti dirimu bisa bermanfaat bagi orang lain.